Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu. Kita akan membahas tema tentang zikrullah. Satu kata beragam makna kalau kita kumpulkan ayat dan hadis. Makna yang paling populer berkenaan dengan zikir, ya bapak-bapak menyebut nama Allah ketika membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Rabbi ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Semua lafaz yang diwiridkan itu adalah zikrullah. Tapi ternyata zikrullah memiliki makna lain. Coba kita lihat ayat terkenal, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada zikrullah. Kita buka tafsir, apa yang disebut zikrullah? Salat Jumat. Berarti makna kedua dari zikir adalah salat. Dalil yang lain bahwa zikrullah maknanya adalah salat. Ini juga terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikrullah. Kitab-kitab tafsir kita buka, para ulama ternyata menafsirkan zikrullah maksudnya salat. Jangan gara-gara bisnis, urusan harta, punya anak, akhirnya salat terbengkalai. Oh, berarti subhanallah, 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 dia sedang berzikir. Tapi ketika ada orang berdiri Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, dia sedang berzikir, maksudnya sedang salat. Ternyata ada makna ketiga. Zikir itu apa? Hadis ini terkenal, meskipun tidak hafal tapi pasti sudah banyak mengenal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabshan akran wa man roha fi sa'atir rabi'ati faka'annama qarraba dajjajatan wa man roha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal imamu hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabat, lalu pergi ke masjid di paruh pertama,
maka seolah-olah ia mendapat pahala berkorban seekor unta. Barang siapa yang pergi di paruh kedua, maka seolah-olah ia mendapat pahala kurban seekor sapi. Barang siapa yang pergi di paruh ketiga, maka seolah-olah ia mendapat pahala kurban seekor kambing. Barang siapa yang pergi di paruh keempat, seolah-olah mendapat pahala berkorban seekor ayam. Barang siapa yang keluar di paruh kelima, maka seolah-olah mendapat pahala kurban satu butir telur. Nah, kalimat berikutnya, bila imam sudah keluar dari rumahnya, sudah masuk masjid, datanglah para malaikat untuk mendengar az-zikru. Di kitab-kitab syarah, zikir yang dimaksud adalah khutbah Jumat, membacakan ayat, dikupas, dijelaskan dengan hadis, orang pulang akhirnya imannya tambah mantap, itu adalah zikir. Akhirnya Atha bin Abi Robah, salah satu murid terbaik Abdullah bin Abbas, ulama kota Mekah, berkulit hitam, perut dengan punggung menyatu, kedua kakinya tidak lurus, melengkung berbentuk O. Tapi Khalifah Abdul Malik bin Marwan memutuskan tidak boleh ada yang berfatwa di kota Mekah kecuali Atha bin Abi Robah. Memberi definisi, ada yang kemarin ada santri yang lain yang mau baca ini Arab gundul nih, silahkan. Syaratnya bukan santri pesantren kilat. Datang kemarin yang baca, antum santri? Ya. Ada yang lain? Fikum tullab, ma fihi tullab. Naam, nastakmil. Majlisul halali wal harami wa kaifa tusalli wa kaifa tasumu wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliqu wa tabi'u wa tashtari. Majlis zikir adalah majlis yang membicarakan halal dan haram, dan bagaimana engkau sholat, saum, menikah, mencerai, menjual dan membeli. Oh, berarti majlis taklim adalah majlis zikir. Baik, jadi kalau disebut zikir, saya ulangi, satu, kalau dia sedang menyebut-nyebut nama Allah, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, dia sedang berzikir. Kalau ada orang yang menghadap kiblat, berdiri takbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, kemudian membaca Al-Fatihah, dia sedang berzikir. Zikir makna kedua adalah salat. Yang ketiga, duduknya orang di majelis taklim ingin paham halal dan haram, ketentuan-ketentuan syariat berkenaan dengan salat, saum, fikih nikah, kemudian fikih jual beli, berarti dia sedang duduk di majelis zikir. Selesai makna zikir. Masalah kedua, umat Islam diminta jangan hanya fokus zikir saja, tapi juga punya aktivitas zikir dan fikir. Ayatnya terkenal, disunahkan dibaca setelah bangun tidur, selain membaca
alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, silahkan ditambah dengan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Coba kita lihat siapa yang disebut ulul albab. Satu, yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dua, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Berarti muslim zikirnya bagus, tiap hari baca Quran, zikir pagi petang tidak pernah lupa. Nah, berarti dia melaksanakan ketentuan pertama. Tapi begitu di sekolah biologi nilainya 9, fisika kimia nilainya 9,5, berarti fikirnya mantap. Karena ketentuan ulul albab, hebat untuk urusan zikir, hebat urusan fikir. Zikir itu kaitannya ibadah ritual, sementara fikir kaitannya bagaimana kita memahami dunia ini sehingga tahu tata kelolanya. Baik. Nah, di sini ada kata berzikir sambil berdiri. Dua, sambil duduk. Tiga, berbaring. Tafsirnya apa? Tafsir pertama berarti sehat walafiat, saat dia berdiri dia bisa berzikir. Saat sakit ringan tidak bisa berdiri, duduk, dia bisa berzikir. Begitu berbaring sakit keras, naluri zikirnya juga masih tetap jalan. Maka tidak ada manusia yang mendapatkan penyakit lebih berat melebihi penyakit dari Nabi Ayub. Kalimat yang keluar apa? Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tetap Allah disebut dengan arhamur rahimin, maha penyayang, mengalahkan kasih sayang dari seluruh makhlukmu. Jadi nggak ada ngerusulo, tetap Allah disebut. Baik, kemudian ini ada yang terlewat. Zikir itu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Kira-kira kegiatan apa yang menyebabkan hati, lisan, dan anggota badan semuanya berzikir? Salah satu contohnya apa? Betul, sholat. Sholat itu hatinya zikir. Kenapa? Dia khusyuk. Karena Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat kecuali ditunaikan oleh orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Urusan hati. Maka demi menjaga kekhusyuan, iqamat berkumandang, perut sakit, ada yang harus dikeluarkan. La sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Tidak dinyatakan benar orang yang menunaikan sholat dalam keadaan menahan kotoran bagian depan dan kotoran bagian belakang. Berarti jangan masuk masjid, masuk WC. Untuk apa? Demi hati. Dua, lisan jelas, mulutnya Allahu Akbar, mulutnya qomat kamit membaca iftitah, dilanjutkan Al-Fatihah dan surat-suratan. Anggota badan, oh jelas, sallu kama raaitumuni
usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Gerakannya dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, yang ketiga, masalah ketiga, kalau Allah disebut usahakan dalam keadaan suci. Coba kita lihat hadisnya. Anil Muhajir ibni Kunfud annahu sallama ala Rasulillah wa huwa yatawaddau falam yarudda alaihi hatta tawaddaa faradda alaihi wa qala innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an adkurallah illa ala taharatin. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab ucapan salammu kecuali aku tidak ingin zikrullah, menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau wudu dulu. Begitu wudu selesai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa menjawab salam nama Allah disebut? Maka Rasulullah tidak mau nama Allah disebut lewat lisan kecuali dalam keadaan suci. Berarti bersin, begitu keluar suara alhamdulillah, pastikan sebelum alhamdulillah sudah berwudu terlebih dahulu. Berarti kita harus kalau bisa usahakan dalam keadaan suci setiap waktu. Sebelum makan sudah wudu. Kenapa? Saya akan membaca bismillah, selesai makan saya akan membaca alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustagna anhu rabbana. Ini wajah-wajah enggak hafal kelihatan. Biasanya alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, enggak masalah. Berarti sebelum makan posisi kita sudah suci wudu terlebih dahulu. Meskipun hadis ini doib, ada satu hadis doib, barokatut ta'am al wudu qablahu, keberkahan makanan kalau sebelum makan dia wudu terlebih dahulu. Hadisnya doib, tapi secara makna karena kita akan menyebut bismillah sebelum makan, sementara ada kalimat di sini, aku tidak ingin zikrullah, menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Nah, kemudian ini hadis menarik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun man fi ma fiha illa dzikrullahi ta'ala wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Ingatlah, sesungguhnya dunia itu terkutuk dan terkutuk apa yang ada di dalamnya. Berarti yang berkumpul di sini ini makhluk terkutuk semuanya. Kecuali zikrullahi ta'ala dan apa yang menyertainya. Maksudnya apa? Kegiatan yang menyertainya. Apa yang dimaksud? Ada orang namanya solihin, dia makan, sebelum makan baca bismillah tidak? Oh tidak, langsung begitu kenyang yang ada cuma gelegean, habis itu selesai. Berarti si solihin makhluk terkutuk dan apa yang menyertainya, aktivitas makan-makan dia juga terkutuk. Masuk WC yang diingat cuma perut sakit, tidak membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Si solihin lagi-lagi terkutuk untuk kedua kalinya dan aktivitas di dalam WC juga terkutuk. Kemudian apa? Solihin pergi naik kendaraan,
naik kendaraan aja tidak membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Jalan nanjak tidak pernah membaca Allahu Akbar, jalan menurun tidak membaca subhanallah. Yang ada kaset musik dari awal sampai akhir, berarti solihin terkutuk, aktivitas dia di atas kendaraan juga terkutuk. Nah, kemudian yang kedua, kalau tidak ingin terkutuk, berarti kita mengadakan kegiatan yang menyebabkan bertemunya seorang alim dan muta'alim. Berarti apa? Pengajian. Muslim tidak pernah menyisihkan waktu untuk duduk di majelis taklim, berarti sepanjang hidupnya statusnya terkutuk. Dia tidak pernah mau tahu halal dan haram, tidak peduli dengan perintah dan larangan. Kenapa? Dia tidak pernah datang ke majelis taklim. Berarti hindarkan status kita sebagai makhluk terkutuk dengan cara semua aktivitas pasti ada zikrullah, dan yang kedua, sisihkan waktu untuk duduk di majelis taklim. Baik, masalah selanjutnya ada zikrullah muqayyad dan zikrullah ghairu muqayyad. Muqayyad itu apa? Sudah ditentukan waktu, tempat, dan jumlah. Waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, jumlahnya ditentukan. Contoh, zikir ba'da sholat subhanallah 33. Jangan coba-coba nambah-nambah sampai akhirnya menjadi 37. Karena subhanallah dari langit sudah ditentukan cuma 33. Ketika melempar jumrah, kita akan membaca bismillahi Allahu Akbar. Jangan coba-coba ditambah bismillahirrahmanirrahim. Akbar, ar-Rahman ar-Rahim jangan disisipkan. Atau melempar jumlah tidak membaca bismillahi Allahu Akbar, tapi Allahumma sholli ala Muhammad, enggak boleh, sudah muqayyad. Nah, kemudian ada zikir ghairu muqayyad. Waktunya tidak ditentukan, tempatnya tidak pernah disebut-sebut, jumlahnya terserah. Contohnya apa? Sambil pulang sampai rumah saya baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, nggak usah dihitung. Itu termasuk ghairu muqayyad. Atau kalau ingin ada zikir yang malaikat saja kebingungan menulis skor pahalanya, ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultanik fa'adolatil malaka. Ini dua malaikat pencatat amal kebingungan. Fasoida ila sama, naiklah malaikat ini ke langit, bertanya kepada Allah, orang ini diberi pahala berapa? Madza qala abdi wallahu a'lamu bima qala abduhu. Yang dibaca hambaku apa? Kok kamu tidak tahu skor pahalanya? Ya Allah, tadi hambamu membaca ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allah pun berfirman, uktub madza qala abdi. Khusus yang ini, tulis yang dibaca hambaku, jangan ditulis pahalanya. Berapa kali? Silahkan, terserah. Baik, masalah selanjutnya, bagaimana dengan wanita haid?
Wanita haid boleh zikir pagi, zikir petang. Wanita haid silahkan masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wanita haid mendengar berita telah meninggal dunia dengan tenang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanita haid mendengar ceramah ketika Rasulullah disebut, dia langsung mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Ini dari Aisyah, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak meniatkan selain haji. Ketika kami tiba di Syaraf, aku haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku, saat itu aku menangis. Beliau bersabda, apa yang membuatmu menangis? Aku berkata, aku sangat berharap, demi Allah sungguh aku tidak bisa berhaji tahun ini. Beliau bersabda, barangkali engkau haid? Aku berkata, benar. Beliau bersabda, sesungguhnya itu sesuatu yang Allah tetapkan bagi wanita anak keturunan Adam. If'alu ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kerjakan apa yang dilakukan orang berhaji, akan tetapi engkau jangan tawaf di depan Baitullah hingga suci. Berarti Aisyah tetap membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ketika Aisyah melempar jumrah tetap membaca bismillahi Allahu akbar. Larangannya cuma ini, tawaf. Selesai. Berarti apa? Wanita haid tetap boleh zikir, kecuali ada catatan tentang membaca Quran. Maka disinilah para ulama membagi baca Quran terbagi menjadi 3. Satu, membaca Al-Quran dalam rangka tilawah. Kalau bahasa masyaranya tadarusan. Nah, khusus wanita haid dan nifas, maaf saat sedang haid, tadarusan yang kebiasaan sehari 1 juz mohon berhenti terlebih dahulu. Yang kedua, membaca Quran dalam rangka menuntut ilmu. Guru TPA sedang haid, padahal dia ngaji. Ustadzah ngajari tahsin, murid-muridnya ibu-ibu. Ustadzahnya haid, ibu-ibunya semuanya yang hadir haid. Dalam rangka thalabul ilmi boleh. Seperti santriwati yang pelajarannya tiap hari Quran dan hadis. Pelajaran tafsir dia boleh baca Quran. Kenapa? Dalam rangka belajar. Dan yang ketiga, dalam rangka ruqyah. Kalau ruqyah berarti yang dibaca hanya ayat-ayat tertentu. Misalnya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Bukti lain, wanita haid boleh berzikir. Ini Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini terkenal. Kalau ustadz menyampaikan fikih jenazah, bab memandikan jenazah, pasti hadis Ummu Atiyah selalu dibaca. Ketika Ummu Atiyah memandikan putri Rasulullah bernama Zainab, yang ada dalam ruangan cuma Ummu Atiyah, Rasulullah di luar memberi instruksi secara teori, pelaksananya adalah Ummu Atiyah.
igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an in ra'aitun. Wahai Ummu Atiyah, guyur badan putriku 33 atau 55 atau 7. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Nah, di sini kata Ummu Atiyah, kunna nu'maru an nukhrijal khuyat. Ini salah ngetik atau apa ini saya? Kalau di tempat kitab saya an-nukhrijal khuyadho fayukabbirna bitakbirihim wa yada'una. Kami kaum wanita diperintah untuk mengeluarkan wanita haid sehingga bisa menghadiri pelaksanaan sholat id. Mereka bertakbir dan berdoa sebagaimana yang dilakukan kaum laki-laki. Oh, berarti ibu-ibu tetap membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bukti bahwa wanita haid tetap bisa berzikir. Kemudian masalah selanjutnya, zikir dijamin menenangkan hati. Dalilnya terkenal, ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikrullah hati menjadi tentram. Berarti zikrullah membuat hati tentram, hati tenang. Coba contohnya apa? Contohnya tubuh Ibrahim sudah diikat, diletakkan di atas kayu. Apa Ibrahim panik? Oh tidak. Apa yang diucapkan oleh Ibrahim? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ucapan Ibrahim menyebabkan Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, tugas kamu wajib dingin, bikin Ibrahim selamat. Ini contoh orang yang zikrullah hatinya tenang. Sementara hiburan menyebabkan hati senang. Mendengarkan musik, nonton sinetron, pergi ke gedung bioskop, piknik, kuliner, itu membuat hati senang. Tentu beda antara tenang dan senang. Boleh tidak mencari kesenangan selama kesenangan itu tidak melanggar syariat, boleh. Tapi yang bermasalah adalah orang lebih mengejar kesenangan daripada ketenangan. Nah, itu masalah. Jadi mulai hari ini bapak-bapak, wacana kita, gaya berpikir kita adalah lebih banyak fokus mencari ketenangan. Dengan cara apa? Zikrullah. Apa itu zikrullah? Kembali ke poin pertama. Zikrullah adalah menyebut nama Allah. Zikrullah itu sholat, zikrullah itu duduk di majelis taklim. Mana buktinya? Zikrullah sholat itu membuat hati tenang. Karena Rasulullah idza hazabahu amrun sholla. Rasulullah kalau sedang dibentur satu masalah, beliau langsung menunaikan sholat. Akhirnya beliau tenang. Mana buktinya? Zikir maknanya adalah
Duduk di majelis taklim membuat tenang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasuna bainahum, mempelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan. Berarti tenang itu dari zikrullah. Dengan cara apa? Allah disebut-sebut, membaca subhanallah, baca Quran, 2 sholat, 3 duduk di majelis taklim. Jadi mulai hari ini mari kita banyak mengejar ketenangan, meskipun tidak salah kalau sesekali mencari kesenangan. Baik, kita langsung masuk inti saja. Berzikir menggunakan tasbih. Ini banyak ditanyakan. Aslinya bagi yang mau berzikir dengan jumlah tertentu yang diajarkan Rasulullah, terbaik hitung jumlah zikir dengan tangan kanan. Ini hadisnya. An Abdullah ibni Amri qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha biyaminihi. Aku melihat Rasulullah menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Berarti tidak perlu menggunakan tasbih. Nah sekarang bagaimana kalau ada saudara-saudara kita membeli biji tasbih? Baik, kita lihat hadis di Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Bagi yang punya kitab Riyadhus Shalihin, silahkan buka bab zikir. Insya Allah ketemu hadis ini. An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawa aw hasa tusabbihu bihi faqala ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min hada aw afdalu faqala subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, sampai akhir zikir. Coba kita lihat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa dia masuk bersama Rasulullah menemui seorang wanita di mana di tangannya ada biji-bijian atau kerikil. Buat apa? Yang digunakan untuk bertasbih. Nah, beliau bersabda, maukah aku beritahu sesuatu yang lebih mudah atau lebih utama bagimu daripada ini? Berarti Rasulullah tidak mengungkit-ungkit biji-bijian yang dia pegang di satu wadah dipindah ke wadah yang kedua untuk menghitung jumlah zikirnya. Baik, karena hadis ini coba kita lihat riwayat Imam Abu Dawud. Kalau pengen ngerti penjelasan hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Abu Dawud, berarti kita perlu membuka kitab Aunul Ma'bud. Kalau kita ingin tahu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi penjelasannya, berarti kita perlu membuka kitab Tuhfatul Ahwadhi. Nah, coba bagaimana komentar dua kitab ini mengenai hadis wanita berzikir pakai biji-bijian.
wa hadha aslun sahihun li tajwizis subhati bi takririhi sallallahu alaihi wasallam fa innahu fi ma'naha idla farqa bainal mandumati wal manthurati fima yu'addu bihi wa la yu'taddu bi qauli man addaha bid'atun. Ini adalah dasar asli atas bolehnya menggunakan tasbih berdasarkan takrir, sikap diamnya, tidak menegur Nabi SAW. Tidak ada bedanya penggunaan biji yang terikat benang atau biji yang terurai yang digunakan untuk menghitung bilangan. Tidak perlu digubris orang yang menilainya bid'ah. Berarti hadis ini dijabarkan oleh kitab Aunul Ma'bud. Ini bukti bahwa menggunakan kerikil atau sekarang biji-biji tasbih itu hukumnya boleh, karena Rasulullah tidak menegur orang itu, tapi mengarahkan untuk membaca bacaan yang tadi sudah kita lihat di hadis ini. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi sampai akhir. Coba kita lihat komentar Syekh Saleh Al Fauzan, ulama besar di Tanah Suci, ulama rujukan. Saya punya kitabnya, ini saya ambil. Wa yubahu isti'malu subhati liya'idda bihal adhkar wa tasbihat min ghairi i'tiqadin anna fiha fadilatun khasatun wa karahaha ba'dul ulama. Diperbolehkan penggunaan biji-biji tasbih untuk menghitung jumlah bacaan dzikir dan tasbih, akan tetapi tidak diikuti keyakinan bahwa di dalamnya terkandung keutamaan khusus. Akan tetapi sebagian ulama menilainya makruh. Di kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh tulisan Syekh Saleh Al Fauzan. Jadi yang memegang biji-biji tasbih boleh. Syaratnya apa? Tidak memiliki keyakinan bahwa biji-biji tasbih ini ada keutamaan. Contoh, saya pernah naik bus melewati Semarang, ada yang naik jualan tasbih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senang berzikir, ini ada biji tasbih. Kayunya berasal dari Jatingaleh, satu tempat yang pernah disinggahi Sunan Kalijogo. Maka siapa yang zikir dengan biji-biji ini, khasiatnya disebut satu persatu. Nah itu yang nggak boleh. Khasiatnya pada bacaan, bukan pada kayu berasal dari mana. Tapi Syekh Fauzan juga mengakui kalau ada sebagian ulama menilainya sebagai makruh. Kalau pendapat saya pribadi berdasarkan hadis di atas, tetap hukumnya boleh, silahkan. Jangan diyakini ada keutamaan menggunakan biji-biji itu. Akan tetapi ada catatan yang lain. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk tetap petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Menggunakan jari tangan kanan lebih afdol daripada menggunakan biji-biji tasbih. Apalagi kalau bapak menggunakan biji-biji tasbih yang akhirnya rentan untuk riya. Nah, lebih baik gak usah pakai biji tasbih. Di masjid di bus atau di kereta pakai biji tasbih, rentan. Setan itu pinter ngusik-ngusik hati kita untuk mengarahkan kita untuk memiliki kebanggaan, orang tahu kalau saya sedang berzikir. Baik,
Terakhir zikir berjamaah. Semua kiai yang membolehkan zikir berjamaah selesai sholat selalu menggunakan hadis Sahih Bukhari ini. An Abi Ma'bad akhbarahu anna Ibna Abbasin radhiyallahu anhuma akhbarahu anna raf'a sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbasin kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Di YouTube kiai-kiai, enggak usah saya sebutkan namanya, ketika membela zikir berjamaah ba'da salat selalu membawakan hadis ini. Dari Abu Ma'bad mengabarkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberitahunya bahwa mengeraskan suara saat berzikir ketika manusia selesai dari salat ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui hal itu berzikir dengan mengeraskan suara ketika mereka selesai dari sholat, saat itu aku mendengarnya. Oh, Rasulullah keras, para sahabat keras, berarti bareng. Nah, baik, hadis ini muttafaq alaih. Kalau muttafaq alaihi berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau ingin tahu penjelasan hadis yang ada di Sahih Bukhari, berarti buka kitab Fathul Bari tulisan Ibnu Hajar. Kalau ingin paham hadis-hadis yang di Sahih Muslim, berarti buka kitab Syarah Sahih Muslim tulisan Imam Nawawi. Di dua kitab itu ternyata dicantumkan kalimat ini, baik Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Langsung saja kita terjemahkan. Imam Nawawi berkata, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwa hadis ini membolehkan mengeraskan zikir ba'da solat untuk sementara waktu, bukan dipatenkan. Hingga beliau mengajarkan kepada mereka tentang sifat zikir, bukan mengajak untuk mendawamkan zikir secara keras. Ini Syafi'i yang ngomong. Imam Syafi'i berpendapat bahwa imam dan makmum berzikir setelah sholat dengan memelankan suara, kecuali kalau imam ingin mengajarkan zikir lalu mengeraskan zikirnya hingga ia mengetahui bahwa makmum sudah mengambil ilmu darinya. Jadi kalau jamaah sudah hafal, ditarget kira-kira berapa bulan. Kalau sudah pada hafal, ya sudah selesai, gak ada zikir bareng lagi. Insya Allah selesai. Inilah kajian kita di malam hari ini. Ada 3 kuota pertanyaan, saya persilahkan. Tapi sebelumnya saya umumkan satu, besok karena tidak diduga saya harus mengisi kajian di Winong setengah 10 malam. Berarti besok tetap ada kajian, tapi dimulai setengah 9. Setengah 9 sudah dimulai sampai 9:15 atau 9:20 menit, atau melihat situasi. Kalau nanti yang antar saya bisa ngebut ya tergantung. Nah itu ya. Jadi maaf untuk malam besok saya tidak akan mengisi sampai full. Semoga materinya tentang zina atau apa itu. Ya sudah, nanti kita lihat situasi dan kondisi. Baik, ada pertanyaan, saya persilahkan.
Kelihatannya sudah tidak ada energi penanya karena sudah jam 10. Masya Allah. Ada yang bertanya? Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini kelihatannya putra daerah. Mohon izin bertanya di luar. Iya, boleh. Mengenai riba, Ustaz. Ya, riba. Apakah semua bentuk bunga itu riba, dan apa hukumnya memperoleh keuntungan dari uang itu sendiri? Seperti contohnya yang sekarang sedang marak, yaitu jasa tukar uang baru. Dan di kalangan anak muda sekarang terdapat yang namanya trading dan investasi saham, emas dan lain-lain. Mohon. Aduh, apa trading? Apa trading? Wah, nggak paham itu yang kedua. Coba. Jadi gini, kalau ingin tahu riba, definisi riba, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi utang piutang, pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan, baik keuntungan materi dan non atau non materi, itu disebut riba. Pinjam 100.000, kembali tetap 100.000. Tapi tolong rumah saya disapu dan dipel. Itu riba. Karena yang memberi pinjaman mendapatkan keuntungan non materi. Pinjam 5 juta, kembali 5 juta, boleh, nggak masalah. 5 juta kembali 5 juta. Tapi tolong nikahkan saya dengan putri Anda. Itu riba. Pinjam 10 juta, kembali 10 juta. Sawah dijadikan jaminan. Selama hutang belum lunas, sawah yang menggarap saya. Itu riba. Hutang 500.000, kembali tetap 500.000. Motor dijadikan jaminan, selama hutang belum lunas, motor dia saya pakai. Itu satu. Yang kedua, riba ada pada tukar menukar. Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati sawaan bisawain yadan biyadin. Tukar menukar mata uang emas yaitu dinar dengan dinar, ketentuannya harus sama dengan sama, cash dan cash. Maka tukar uang 100.000 satu lembar berwarna merah untuk mendapatkan uang koin. Akhirnya saya mendapatkan 90.000. Itu riba. Kenapa? Karena tidak sama, tidak sawaan bisawain, atau tidak yadan biyadin. Pak, saya butuh duit 500 rupiahan koin. Nih 100.000. Mana koinnya? Besok. Itu riba. Karena tidak yadan biyadin. Karena hadis ini dua komoditi jual beli yang tidak boleh dikreditkan adalah emas dan perak. Jadi kredit emas itu riba. Karena tidak kontan dengan kontan. Berarti arisan emas juga tidak boleh. Karena tidak cash. Dari sini berarti tukar menukar uang lama dengan uang baru yang di pinggir-pinggir jalan itu riba. Kemudian termasuk riba adalah man syafa'a li akhihi hadiyatan fa ahdalahu faqabilahu faqad ata baban min abwabir riba. Saya terjemahkan bebas dengan contoh. Hakim memimpin sidang, ada kasus orang yang dituduh mencuri. Ternyata hakimnya cerdas. Dengan
keterampilan dia memimpin sidang, ternyata si pencuri ini adalah korban tuduhan yang tidak benar. Akhirnya fakta persidangan, hakim bisa membuktikan dia tidak salah, dia harus dibebaskan, namanya harus dipulihkan. Akhirnya hari itu juga dia sudah keluar dari penjara, bertemu dengan keluarga. Suatu saat si orang ini mampir bertamu ke rumah Pak Hakim. Pak Hakim, alhamdulillah, terima kasih Bapak telah membantu saya, akhirnya saya tidak di penjara. Lumayan ini terima. Itu riba. Karena hakim ketika memimpin sidang sudah mendapatkan gaji resmi dari pemerintah, maka dia tidak boleh mendapatkan hadiah-hadiah di luar gaji. Faqad ata baban min abwabir riba. Kalau itu dilakukan berarti dia telah memasuki satu pintu dari sekian pintu riba. Termasuk riba, naha Rasulullah an bai'il kali bil kali. Nabi melarang jual beli utang dengan utang. Contoh yang paling mudah, ikut arisan, dikocok, keluar nama saya, 10 juta saya dapatkan. 10 juta akhirnya saya manfaatkan untuk piknik. Berarti ketika piknik saya sedang menggunakan uang orang lain. Berarti duit itu statusnya hutang. Ketika dikocok nama saya keluar, tiba-tiba ada teman bisik-bisik, "Pak, bisa tidak yang Bapak dapatkan saya dulu sekarang. Nanti kalau giliran saya dapat untuk Bapak." Untuk 10 juta hari ini cukup saya mengambil 9 juta. 100 juta buat Bapak. Nanti kalau saya dapat, Bapak akan mendapatkan full 10 juta. Itu namanya bai'ul kali bil kali, jual beli utang dengan utang. Apalagi yang lain. Termasuk, lah ini susah juga, ngeri-ngeri sedap. Ar-rasi wal murtasi finnar. Sogok menyogok, yang nyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Hadis ini dimasukkan para ulama ke dalam bab riba. Termasuk riba, naha Rasulullah an bai'atin fi bai'ataini. Nabi melarang satu transaksi di atas dua transaksi. Bu, saya beli rinso, saya sodorkan 15.000, kemudian saya mendapatkan rinso beratnya 1 kilo, ternyata harganya 14.000. Yang bersangkutan yang punya toko tidak punya uang kembalian, akhirnya saya dikasih Ajinomoto atau permen, itu riba. Niat saya cuma membeli rinso, tapi digiring untuk membeli rinso plus permen. Itu namanya satu transaksi jual beli di atas dua transaksi. Selesai. Ada yang lain, tinggal 2. Alhamdulillah sudah pada ngantuk. Saya juga ngantuk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya dengan materi tadi tentang Jumat, sholat Jumat yang sering kita lakukan, khususnya untuk kalangan kita dan berbeda dengan kalangan saudara kita nanti. Maksudnya begini, setiap sholat Jumat kita akan mengadakan sholat qobliyah Jumat. Menurut kaidah yang kami ketahui, yang namanya qobliyah Jumat, sholat qobliyah itu kan mesti diawali dengan adzan dulu. Artinya itu, misalnya kita sholat zuhur terus ada adzan, itu selesai adzan kita menyalakan sholat qobliyah zuhur.
Begitu juga kalau sholat Jumatan yang seperti kita lakukan itu, kita datang, entah itu kita niatnya sholat tahiyatul masjid atau dibanding dengan qobliyah zuhur, tapi dengan catatan kita kan selama ini menyelenggarakan sholat qobliyah zuhurnya tidak ada, karena setelah adzan langsung khutbah Jumat diselenggarakan. Nah, itu menurut fikih yang sebenarnya itu bagaimana menurut kita, karena kalau kita berada di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi itu mesti adanya 2 kali. Kalau ini kan sekali, dan begitu kita sekali adzan langsung khatib naik. Berarti kita kan secara itu tadi kaidah kan kita tidak menyelenggarakan sholat qobliyah Jumat. Jadi bagaimana untuk penerapan yang sebaiknya, atau bagaimana kalau kita menyelenggarakan qobliyah Jumat dengan yang sering kita lakukan seperti itu? Terima kasih. Baik, berarti kita lihat teks hadis sholat sunnah yang kita tunaikan pada hari Jumat saat kita berada di masjid. Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata al-masjida fa shalla ma kutiba lahu." Siapa yang wudu dari rumah kemudian pergi ke masjid, setelah itu dia di masjid menunaikan sholat semampunya, sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan, hingga akhirnya khatib datang untuk menyampaikan khutbah. Berarti datang ke masjid, sholat semampunya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Capek, duduk dulu. Ada energi, sholat lagi. Yang penting khatib belum di atas mimbar. Itulah sholat yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sering disebut dengan sholat intidor, sholat dalam rangka menunggu khatib datang. Sekarang bagaimana dengan yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Coba bagi bapak-bapak yang pernah ke sana, silahkan diperhatikan, diingat-ingat lagi. Adzan pertama untuk Jumat itu setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Adzan kedua begitu waktu zuhur masuk, khatib naik mimbar baru adzan. Tapi teman-teman kita tetangga sebelah, tahu ya, tetangga sebelah ya, itu adzan pertama pas manjing zuhur, kan begitu. Prakteknya nggak begitu sebenarnya. Masjidil Haram cocok adzan Jumat 2 kali untuk mengingatkan jamaah untuk segera pergi ke masjid. Ini belum waktunya Jumatan tapi harus segera berangkat. Kenapa ada adzan? Seperti pada masa Utsman, pasar semakin ramai, sebelum waktu zuhur ada muadzin datang ke Zauro pasar, adzannya di pasar bukan di masjid. Jadi adzan untuk memanggil orang-orang yang ada di pasar. Ingat, setengah jam lagi manjing waktu zuhur, ayo tutup tokonya. Nah, jadi berarti bagi yang berada di Masjidil Haram, begitu adzan pertama berkumandang, kalau mau sholat lagi boleh, itu masih ada waktu setengah jam, bisa 10 rakaat, oh masih bisa. Yang tidak saya sepakati adalah antara adzan pertama dengan adzan kedua meyakini ada sholat 2 rakaat. Yang ada yaitu sholat ma kutiba lahu, sholat sebanyak-banyaknya sampai imam atau khatib datang.
Jadi bukan sholat 2 rakaat antara adzan pertama dengan adzan kedua. Saya setuju di beberapa tempat adzan 2 kali, setuju, dan itu adalah yang dilaksanakan Utsman bin Affan. Contohnya apa? Di Tanah Abang, pasar Tanah Abang, wow mantep, cocok adzannya 2 kali, bukan sekali. Di Masjid An-Nur cukup sekali. Jadi adzan 2 kali, lihat situasi dan kondisi. Selesai. Pertanyaan terakhir. Masih. Ya. Tentang kebiasaan mungkin ya di tempat kita. Khotib itu kan seharusnya merangkap menjadi imam. Ya. Tapi kenyataannya kan sering kita itu mungkin menggilkan itu, kita Ya. punya imam. Jadi khotibnya cukup untuk khotib, imamnya ya imam masjid Ya. sendiri. Untuk ditekankan ini Pak. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya, fikihnya? Terima kasih. Saya punya teman, usianya sudah 75 tahun, tokoh Muhammadiyah, Ustadz Abdullah Amin. Beliau kalau datang Jumatan khotib, terus pengurus masjid menyampaikan, Ustadz maaf, Ustadz yang imam kita sudah Ustadz yang khotib kita sudah menyediakan imam. Karena beliau orang Jawa Timur kan belak-belakan. Kalau saya khotib, saya juga imam. Kalau saya imam, saya juga khotib. Pilih mana? Akhirnya masjid-masjid akhirnya menyerah. Beliau yang khotib, beliau juga yang jadi imam. Bahkan kalau ini negara berdasarkan syariat Islam, kepala daerah dia yang menjadi kepala daerah, dia yang menjadi imam, dia yang menjadi khotib. Abdul Malik bin Marwan ketika menjadi khalifah, dia yang khotib, dia juga yang menjadi imam. Sebagaimana Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, sudah otomatis penguasa daerah, mereka punya kemampuan untuk berkhutbah dan memimpin sholat. Idealnya begitu. Meskipun bagaimana kalau imam A, khotib B, saya tidak berani mengatakan bid'ah, tapi istilahnya adalah khilafus sunnah, tidak nyunah. Paham ya Pak ya? Tidak nyunah. Itu istilah masyaranya begitu, khilafus sunnah. Lebih baik dua-duanya. Aqrabu ila sunnah, lebih mendekati kepada sunnah. Satu terakhir, alhamdulillah nggak ada. Masih ada? Oh ya, ini kelihatannya belum pernah bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Tanggung, Karangmalang, Masaran. Karangmalang, Masaran, ya. Sedikit bertanya tentang zikir yang menurut Imam Syafi'i boleh dikeraskan asal untuk mengajari. Ya, untuk mengajari orang. Tapi kenyataannya di kampung saya itu jamaahnya udah hafal, ketika imamnya pelan itu jamaahnya pada nggak zikir, langsung pulang. Itu gimana? Apa masih boleh dikeraskan, apa pelan tapi jamaahnya itu malas berzikir? Ya. Itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab masyarakat yang ada di situ. Harusnya ustadz yang ada di tempat itu bisa mengarahkan kepada jamaah. Seperti begini, kita punya pesantren Darul Munir di Bekasi. Jadi 1 bulan pertama itu sholat selesai, maju santri senior membacakan dzikir, diikuti oleh santri-santri junior dengan target rentang sekian waktu. Kalau sudah hafal, sudah tidak ada dzikir berjamaah lagi. Intinya begitu. Nah, mengenai situasi seperti itu, ya itu tugas ustadznya harusnya. Kalau ustadznya setempat itu bisa mendidik, mempengaruhi, mengingatkan, ya insya Allah seperti jamaah Masjid An-Nur sudah pada hafal dzikir ba'da sholat, sudah tidak perlu ada
komando. Intinya begitu. Insya Allah cukup. Semoga kita bisa bertemu kembali besok jam 8:30. Sedikit memang, tapi semoga berkah. Dan insya Allah berarti konsumsi sudah keluar jam 9:30 lebih cepat. Insya Allah begitu ya. 9:30 sudah makan-makan lagi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.